aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama akan belajar bagaimana kesetiaan kita terhadap Tuhan. Kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Seperti apa cinta saya kepada Tuhan Yesus, ataukah kita lebih cinta kepada dunia ini? Nah, karena itu saya memakai tema idolaku. Siapa yang menjadi idola kita dalam kehidupan ini? Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 mulai ayat 18 sampai dengan 22. Kita akan bersama awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa meskipun kami mengasihi Engkau dan mempercayakan hidup keselamatan kami kepadamu, tetapi seringkali kami melupakan janji kami. Kami banyak menghadapi persoalan dan kami seringkali mengabaikan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami. Sekarang biarlah kami belajar bagaimana kami hidup dengan kekuatan cinta kasih Kristus sehingga nampak dalam wujud kehidupan kami hari lepas sehari. Berbicaralah dan berfirmanlah ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua atau sebagian besar dari hidup kita ini punya idola. Ya, bisa itu bintang film, bisa pemimpin jemaat, bisa pemimpin yang ada di pemerintah, bisa pemimpin yang ada di kantor, bisa artis, bisa siapa saja. Ya kadang-kadang ya mungkin orang itu bukan orang terkenal, tetapi dia bisa menjadi idola kita karena sikap hidupnya, tutur katanya, atau apapun yang ada pada dirinya membuat kita merasa bisa mengidolakan orang tersebut. Nah, ceritanya itu ada seorang gadis muda, mulai dari SMA dia itu mengidolakan seorang artis. Kamarnya penuh dengan gambar artis itu, boneka kecil, tas yang dia pakai, baju yang dia pakai, semua menunjuk kepada sang idola. Sampai dia lulus kuliah dan dia mulai bekerja, dia tetap mengidolakan artis tersebut. Nah, ketika dia mulai bekerja 1 atau tahun kedua, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa orang yang diidolakan atau artis yang diidolakan ini ditangkap polisi. Ada beberapa masalah besar yang selama ini tertutup atau ditutup-tutupi, tetapi akhirnya polisi terpaksa menangkap dia. Wah, gadis ini syok, kaget sekali. Dia bilang, kenapa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Kok selama ini saya nggak pernah dengar berita tentang itu, dan ternyata kejahatan itu sudah cukup lama dilakukan oleh sang idola ini tadi. Lalu dia kecewa, dia buang semua barang-barang yang bergambar, berfoto sang idola. Kamarnya sekarang kosong. Nah, di tengah suasana seperti itu, dia juga merasakan kekecewaan yang sangat dalam, jiwanya mulai kosong. Dia katakan, aku lihat apa sekarang ini di tengah dinding kamarku, hanya ada kekosongan. Lalu dia mulai menyadari selama ini dia meninggalkan Tuhan Yesus cuma karena dia sangat mengidolakan artis tersebut. Dia tidak mau ikut kegiatan apapun, bahkan ibadah pun ya setahun 1-2 kali saja. Saat itulah dia menangis di hadapan Tuhan dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita dalam firman Tuhan hari ini juga mengingatkan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ikutlah aku, gitu ya, ikutlah aku. Di situ digambarkan bagaimana firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengajak beberapa orang, ada yang mengatakan, oh saya masih kerja, oh saya harus mengubur dan sebagainya. Tapi dengan tegas Tuhan berkata, jangan kamu direpotkan oleh dunia ini kalau mau ikut aku. Semua itu nanti akan terpelihara. Tapi murid-murid pada saat itu belum mengerti, sehingga ada orang yang menerima panggilan Yesus, ada juga yang tidak. 12 murid itu langsung terima karena mereka tahu bahwa ini bisa diandalkan. Sementara ada orang banyak yang mengatakan, nanti ya aku masih repot, nanti aku masih repot. Maka Yesus dengan tegas berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya bukan tidak boleh kita mengubur orang yang sudah meninggal, tetapi kita diminta membuat hati kita itu nomor satu adalah untuk Tuhan Yesus. Ya, ikut Yesus. Sehingga keperluan-keperluan dunia ini tidak lagi menjadi kekuatan hidup kita yang menjadikan kita terhalang datang pada Yesus. Nah, mari kita belajar untuk menjadikan Yesus itu sebagai idola. Karena apa? Karena orang yang mengidolakan seseorang itu pasti akan, yang ada di hatinya itu ya idolanya itu. Tutur katanya, senyumnya, permainannya atau apa pola hidupnya begitu, semua akan disamakan dengan sang idola. Wah, idola itu badannya langsing atau kokoh atau kuat, dia makannya ini, aku juga mau ikut supaya aku menjadi seperti yang tak idolakan. Tapi akhirnya ketika kita mengidolakan dunia dan orang-orang di dunia ini, apa yang didapatkan? Hanya satu, kekecewaan. Karena manusia tidak pernah bisa diandalkan dalam kesetiaan, dalam janji, dalam cinta kasih, dalam omongan, dalam apapun. Ya. Jangankan cuma mengidola, idolanya aja nggak kenal sama kita. Suami istri saja bisa terjadi perselingkuhan. Ya, padahal mungkin sang istri mengidolakan suaminya sedemikian, atau suaminya juga mengidolakan istrinya sedemikian, ya. Tapi bisa saja terjadi perselingkuhan, saling mengecewakan, saling dendam, saling marah. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kita itu menjadi idola hidup kita. Mulai dari keselamatan yang kita terima, kita bersyukur betul bahwa kita punya tokoh keselamatan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, serius. Jangan cuma di mulut, tapi hatimu, pikiranmu, jiwamu, seluruh hidupmu. Ikutlah aku. Jadi bukannya Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh saudaramu dikubur, itu urusan mereka, begitu bukan. Tapi kalau hati kita serius menerima kasih Yesus, maka perbuatan-perbuatan kita ini terlebih dulu akan ditujukan pada kemuliaan Tuhan. Ya, kita bisa melakukan menjalani kehidupan ini dengan mengutamakan Yesus, hati kita untuk Yesus, serius gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini mari kita belajar menjadikan Yesus sebagai idola. Pola pikir Yesus, perbuatan Yesus, perkataannya yang lembut tetapi tegas ketika dia menegur, ya, cinta kasihnya, perhatiannya, kehidupan seluruhnya. Jadi karena Yesus sebagai idola, karena itu yang akan membuat kehidupan kita, memunculkan pribadi kita itu seperti pribadi Yesus, pribadi orang-orang Kristen yang diharapkan bisa menjadikan dunia percaya akan karya keselamatan Yesus. Kalau kita tidak mengidolakan Yesus, ya separuh-separuh. Ya, lari ke sana, lari kemari, tidak ada pegangan kekuatan kita. Tapi kalau kita berkata, Yesuslah idolaku, kekuatan hidupku, dia keselamatanku, maka seluruh hidupku harus mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, itu baru orang tahu, orang tanya, dia sibuk, dia atur ini, dia atur itu, tapi juga dia tetap memuliakan Tuhan. Sepasang suami istri, mereka bekerja dan diberkati Tuhan. Lalu apa yang mereka sanggup lakukan di tengah kesibukan mereka bekerja, ya? Mereka setia ikut Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, Tuhan Yesus, berkat yang Kau berikan pada kami ini banyak sekali. Ya? Oleh karena itu kami ingin berbagi. Lalu dia banyak memberikan suplai makanan sehat kepada rumah-rumah singgah yang ada di hampir di seluruh Indonesia. Ya, rumah singgah untuk orang-orang yang sedang berobat karena sakit kanker. Itu ada banyak. Ya. Dan dia mensuplai makanan-makanan sehat.
Dan dia kirim. Jadi dia itu punya rumah-rumah untuk cabang atau kantor gitu ya, yang ada di tempat-tempat tertentu supaya dia kiriman suplainya itu bisa didistribusikan sampai ke seluruh Indonesia. Lalu saya pernah tanya, wah pengeluaranmu berat? Oh tidak ada yang berat. Kalau mau dihitung secara manusiawi banyak loh Bu, banyak sekali. Tapi saya nggak pernah ngitung begitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan, sudah kasih. Pasti saya akan dicukupi. Nah ini adalah orang yang serius menjadikan Yesus sebagai idola. Dia katakan, buat apa toh aku banyak-banyak disimpan, ditaruh di bank, ditaruh di sana, taruh di sini, bentuk perhiasan. Pada akhirnya itu semua musnah. Cuma satu yang menjadi kekuatan hidup saya, pandangan kami berdua ini adalah Yesus. Yesus tuh nggak pernah kekurangan, kaya raya, tetapi penampilannya biasa. Karena dia ingin menunjukkan bahwa aku merangkul kamu dengan kasih dalam sikap hidup yang biasa. Bukan yang luar biasa. Luar biasa orang pada takut. Coba Yesus pakai cincin berlian, pakai baju mahal. Wah, orang takut. Itulah sebabnya kami juga mengidolakan Yesus. Ya. Bagaimana orang bisa tertarik pada Yesus kalau kami punya jarak dengan mereka. Dari misalnya penampilan kami saja. Kalau kami selalu pakai branded yang meling-meling gitu, bling-bling semua, orang sudah tidak mau. Nah, tapi kami sengaja mengidolakan Yesus, penampilannya yang sederhana, memikat hati banyak orang. Dan itu yang menjadi kekuatan mereka. Mari kita juga belajar, ikutlah aku dengan serius. Jangan kita khawatir dengan kebutuhan dunia. Orang yang punya saja seperti ini, dia bilang akhirnya aku tidak lagi lihat itu sebagai kebutuhan utama. Tampil biasa saja sudah dihormati orang kok. Kenapa kita harus berlebihan? Dia mengatakan Yesus juga tidak pernah berlebihan. Itu diidolakan oleh mereka. Mari kita juga belajar menjadikan Yesus sebagai idola kita. Supaya orang melihat Yesus dan merasakan karya keselamatannya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Dalam banyak hal kami mengidolakan orang-orang di sekitar kami. Pola pakaiannya, pola penampilannya, dan itu semua membutuhkan banyak dana. Kami melupakan tugas kami untuk melayani Tuhan dan merangkul banyak jiwa karena kami mengejar idola kami di tengah dunia ini. Padahal mereka semua bukan juru selamat. Bahkan kenal kami pun tidak. Ampunilah kesalahan kami yang tidak menjadikan Yesus sebagai kekuatan hidup, sebagai idola yang menjadikan iman kami ini kuat. Ubahlah sekarang Tuhan, supaya kami boleh berkarya besar bagi kerajaan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh.